Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pemirsa, Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang Selatan mengalami overload pasien, terutama pasien COVID-19 yang menjalani perawatan. Pemerintah Kota Tangerang Selatan saat ini sudah berkoordinasi dengan 16 rumah sakit yang ada di wilayah Tangerang Selatan untuk mencegah terjadinya lonjakan pasien. Lonjakan pasien COVID-19 terus terjadi di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang Selatan. Bahkan saat ini kondisi ruang instalasi gawat darurat sudah overload. Data RSUD Kota Tangerang Selatan menyebutkan saat ini terdapat 17 pasien positif COVID-19 sedang menjalani perawatan di ruang IGD. Sehingga saat ini fasilitas ruangan IGD di RSUD Tangerang Selatan dipastikan overload. Guna mengantisipasi lonjakan pasien, pemerintah Kota Tangerang Selatan saat ini telah bekerja sama dengan 16 rumah sakit di wilayah Kota Tangerang Selatan yang siap merawat pasien COVID-19. Pemerintah Kota Tangerang Selatan juga menyediakan rumah lawan COVID-19 di kawasan Tandon Ciater sebagai tempat penampungan isolasi bagi para pasien COVID-19. Di Tangerang Selatan kan tidak hanya RSUD Tangsel yang melayani COVID, tapi ada kurang lebih 16 rumah sakit yang melayani pasien COVID. Dan tentu kami selalu komunikasi, mencek kesiapan bed yang kosong di rumah sakit Tangsel ini. Melihat tren ada kenaikan kasus positif, tentu kami harus antisipasi itu. Jadi kami selalu koordinasi dengan rumah sakit lain yang ada di Tangsel, tidak hanya dengan RSUD. Pemirsa, meski berada di zona oranye, namun penambahan kasus COVID-19 di Kota Tangerang Selatan terus tinggi dengan penambahan 41 kasus baru pada Jumat 18 September 2020. Lalu, apa langkah yang dilakukan Pemkot Tangerang Selatan untuk tidak kembali masuk ke zona merah COVID-19? Kita akan berbincang dengan Wali Kota Tangerang Selatan, Airin Rahmidiani. Kita akan sapa Ibu Airin. Selamat pagi, Ibu Airin. Ya, selamat pagi, Mbak. Assalamualaikum. Selamat pagi. Sehat-sehat hari ini, Bu? Alhamdulillah, doanya. Alhamdulillah. Iya, Ibu Airin, penambahan 41 kasus baru pada Jumat 18 September, ada yang masih harus diperbaikikah aturan PSBB yang saat ini sudah dijalankan oleh Tangerang Selatan? Ya, baik, terima kasih, Mbak. Yang pada intinya tiap hari pasti kita terus melakukan evaluasi. Pertama, kita melihat berapa jumlah pasien atau maksudnya yang positif maupun suspek dan juga yang karena judulnya nggak ada ODP PDP yang Mbak ya, ada suspek, terkonfirmasi dan yang lainnya. Dan kita juga tentu melihat perharinya berapa jumlah rumah sakit yang ada. Alhamdulillah beberapa rumah sakit swasta juga sudah tergabung bersama-sama dengan kita, dan tidak hanya ada yang di wilayah Tangerang Selatan saja. Kami pun juga berkomunikasi dengan Kabupaten Tangerang, dengan Kota Tangerang, dengan Provinsi Banten, bahkan juga dengan wilayah DKI Jakarta. Jadi sebisa mungkin komunikasi itu terus kita lakukan, sehingga manakala rumah sakit Tangerang Selatan belum bisa karena sedang ada menjalani pengobatan untuk pasien yang positif maupun suspek, maka kita akan minta tolong ke daerah-daerah yang lainnya. Sistem itu yang terus kita benahi, komunikasi, sehingga tidak ada penumpukan bagi pasien yang terkonfirmasi dan yang lainnya. Nah, di satu sisi bagi pasien yang positif COVID tapi tanpa gejala, tentu kita minta untuk melakukan isolasi mandiri dengan terus kita lakukan evaluasi isolasi mandiri dengan berkualitas. Berkualitas dalam arti jangan dibiarkan orang yang melakukan isolasi mandiri tanpa kita pantau, karena ketidaktahuan pengetahuan atau ketidakdisiplinan dalam rangka melakukan isolasi mandiri malah akan diketemukan klaster baru, yaitu klaster rumah tangga. Dan jika memang di rumahnya tidak tersedia fasilitas, misalnya hanya satu kamar, kan tidak mungkin bisa melakukan isolasi mandiri karena ada banyak keluarga yang lainnya. Kita dorong untuk ada di rumah lawan COVID kita yang ada di daerah Tandon Ciater. Kapasitas itu ada sekitar 155 tempat tidur, rata-rata diisi hampir sekitar 50 dan 60, dan per beberapa harinya alhamdulillah juga banyak yang sembuh, dan rata-rata juga memang bertambah jumlah yang positif, tapi yang sembuhnya juga banyak sebetulnya, Mbak. Yang sembuhnya juga banyak. Itu yang di hulu, kita terus dorong masyarakat untuk melakukan kedisiplinan. Jadi selalu saya mengingatkan, dan saya sudah minta ke satuan gugus tugas tingkat kecamatan, kelurahan, RT RW untuk melakukan aktivasi tentang kedisiplinan terhadap protokol kesehatan. Saya sangat banyak belajar dari kita berinteraksi dengan COVID-19 ini dari mulai bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September,
September, berarti hampir 7 bulan, Mbak. Jadi kita lihat sebetulnya kunci dari biar tidak ada penambahan adalah kedisiplinan dari diri kita. Bagaimana kita bisa memutus mata rantai kalau kita tidak bisa berdisiplin. Seringkali saya ingatkan warga, ke semua orang, bahwa sehat itu adalah tanggung jawab diri kita. Dan di dalam tanggung jawab diri kita itu ada tanggung jawab kesehatan orang lain, yang kita sayangi di sekitar kita maupun yang kita temui. Ya, Ibu Airin. Kita, Di wilayah mana saja dan juga klaster apa sebenarnya yang memberikan sumbangan paling besar dalam peningkatan penyebaran COVID-19 di Tangerang Selatan? Ya, beberapa hari ini kita temukan ada klaster di perkantoran maupun juga di klaster rumah tangga. Jadi pada intinya, tapi setelah saya cek juga, misalnya contoh kayak di perkantoran, contoh di kantor wali kota, di kantor pemerintahan kota kita kan sekarang ada beberapa yang reaktif dan ada yang positif, maka kita lakukan tes dan tracking. Nah, pas kita lihat, kita cek protokolnya seperti apa di kantor pemerintahan, apakah ada yang salah di kantor pemerintahan sehingga bisa ada klaster baru di perkantoran. Nah, setelah dicek semuanya ternyata kadang ada kedisiplinan, ya rata-rata kedisiplinan dari kita sendiri. Maksudnya ya, udah tahu nggak boleh bersentuhan langsung, pasti berdekatan. Udah tahu harus pakai masker, nggak pakai masker. Udah tahu harus cuci tangan, jarang cuci tangan. Padahal kuncinya itu semua, Mbak. Belajar dari pengalaman saya, beberapa teman saya yang kita ikhtiar ya, Mbak. Namanya juga ikhtiar. Kalau kita udah disiplin, kita jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, pola hidup bersih dan sehat, imunitas yang baik. Kalau capek, istirahat yang cukup, terus ya asupan gizi yang seimbang, mau tidak mau ekonomi kan harus jalan ya, Mbak. Asupan gizi seimbang nggak cuma hanya dari bansos saja. Nah, kita beberapa kali ketemu, alhamdulillah di swab lagi kita negatif gitu, Mbak. Jadi kuncinya di situ saja. Jadi manakala kita sadar bahwa sehat itu tanggung jawab diri kita, terus udah gitu, terus kita menyelaksanakan protokol COVID, ya insya Allah kita nggak kena ya, Mbak. Tapi kalau memang udah kita ikhtiar terus ternyata kita kena, itu takdir, maka tugas pemerintah untuk menyembuhkan orang yang sakit itu dihilir. Proses itu, jadi makanya selalu kita lihat tiap hari kita pantau. Kalau misalnya kayak ada penambahannya gimana? Positifnya apakah banyak yang sembuh atau tidak banyak yang disembuhkan? Positif tapi OTG, dan rata-rata OTG, Mbak. Ini penambahan ini yang tadi disampaikan 40-an lebih itu pun juga karena OTG dan sembuhnya juga banyak gitu, Mbak. Maka kita kontrol seperti kita lihat di Jumat, Sabtu, Minggu ini ada kekhawatiran di masyarakat, bahkan di kami di Forkopimda, jangan sampai Jakarta melakukan pengetatan PSBB, tidak boleh makan di tempat, take away, di kami masih tetap boleh makan. Kita lihat, kita pantau saja dulu, kita lihat. Nah, ini terkait dengan Jakarta, Ibu. Terkait dengan Jakarta yang juga PSBB ketat begitu ya, ada beberapa titik di wilayah Tangsel yang berbatasan langsung. Adakah fokus khusus atau konkretnya seperti apa mencegah penyebaran di wilayah perbatasan itu sendiri? Ya, ada, Mbak. Kami kerjasama dengan Polres, dengan Pak Kapolres, dengan Pak Dandim, dengan Satpol PP kita lakukan secara masif. Mulai kemarin hari Jumat kita lakukan terus monitoring evaluasi. Hari Jumat nih, hari Sabtu ini nih, terutama Sabtu Minggu ini, kita sebar di beberapa titik keramaian untuk melihat dan mendorong seandainya jika ada lonjakan jumlah orang yang datang ke wilayah Tangerang Selatan, maka kita tegakkan protokol COVID kesehatan. Kita sudah ada payung hukum perwal untuk sanksi administrasi, bahkan misalnya bila perlu ada tindakan, misalnya ada satu tempat yang melanggar protokol kesehatan dan menyebabkan, kita lihat bahwa itu akan menyebabkan ada kluster baru, kita bisa menggunakan pasal 3 Undang-Undang Karantina Kesehatan karena Tangsel masuk PSBB. Oke, Ibu, apakah mungkin akan ada misalnya inovasi atau manuver dengan pembentukan misalnya seperti di Jatim ada tim pemburu COVID-19 jika bagi para pelanggar masih didapati di lapangan? Ya, hari ini kita masih punya, Mbak, namanya Satuan Gugus Tugas RT dan RW. Kalau di awal kemarin kita mendorong Satuan Gugus Tugas RT RW maupun juga kelurahan dan kecamatan adalah melakukan checkpoint di lingkungan RT RW maupun kelurahan dan kecamatan. Sekarang tugasnya berganti, kemarin sudah checkpoint pemberian bansos, nah sekarang tugasnya adalah mengajak masyarakat untuk berdisiplin kesehatan. Karena kuncinya tidak ada penambahan, ikhtiarnya adalah kita semua sadar protokol kesehatan tanggung jawab diri kita, dan kita berharap itu adalah kebutuhan dan menjadi kebiasaan hidup, bukan hanya karena keharusan atau kewajiban undang-undang yang menyebabkan protokol kesehatan. Ada Satpol PP baru pakai masker, ada polisi baru jaga jarak, ada TNI baru tidak berkerumun,
ya susah Mbak, namanya manusia kan kita terbatas, itu tinggal kontrol dari diri kita sendiri sebetulnya. Jadi kalau Satu saya lagi, punya Ibu. keyakinan sepanjang ya Ya, Mbak. satu lagi. Ini Tangsel ini kan punya alat rapid atau PCR mandiri begitu ya. Nah, seperti apa nih warga bisa memanfaatkan alat ini dan juga apa syaratnya? Karena kalau kita tahu tes PCR dan swab kan memang masih mahal. Bagaimana pemerintah kemudian mengcover ini agar warga yang mungkin tidak mampu pun juga tetap bisa mendapatkan manfaat ini? Ya, alhamdulillah kita punya PCR di Labkesda kita dan kita punya TCM, alat swab yang dengan konsep TCM yang ada di RSUD Tangerang Selatan. Nah, kita pun juga kerjasama dengan laboratorium, ada dengan laboratorium FKUI, dengan dengan RSCM mikrobiologi, dengan BPTKL, dengan Rumah Sakit Awal Bekasi. Itu yang kita tanggung biayanya oleh APBD kita. Masyarakat bisa datang ke puskesmas atau menggunakan PIC kita meminta untuk rapid maupun juga swab. Tapi kita evaluasi ini kan udah berjalan nih Mbak, hampir sebulan lebih hampir sebulan lebih kita melakukan hal ini. Tapi ya saya juga ingin menyampaikan ini hanya untuk bagi masyarakat yang berKTP Tangerang Selatan, cukup menunjukkan KTP Tangerang Selatan saja. Yang di luar Tangsel mohon maaf belum kita bisa lakukan. Plus ditambah yang menggunakan rapid dan swab ini adalah memang yang membutuhkan untuk kesehatannya, bukan misalnya ada juga kita temukan gitu, kita menghimbau, sebetulnya nggak ada larangan, tapi kita menghimbau saja bahwa ya kalau mau naik pesawat ada kebutuhan urusan bisnis ya jangan ke puskesmas untuk itu kan, misalnya itu kan urusan bisnis ya bayarlah, mungkin kan ada juga bisa di laboratorium Permina, Prodia Bintaro, Premier Bintaro, rumah sakit yang lainnya juga kan sudah ada alatnya gitu. Jadi untuk yang di Tangsel ini siapapun yang berKTP Tangsel boleh silahkan menggunakan swab dan PCR, bisa langsung datang ke laboratorium Labkesda kita yang ada di mana, yang ada di depan Dinas Kesehatan di Taman Tekno, atau di mendaftar ke puskesmas. Tetapi kami sedang fokus untuk mendahulukan tes dan tracking. Jadi misalnya kalau untuk urusan bisnis kita ke tempat yang lain walaupun harus bayar. Kalau ke tempat lain kan bayar ya Mbak, tapi itu cukup menunjukkan KTP Tangsel dan bagi yang masyarakat yang berKTP Tangerang Selatan. Baik, terima kasih Ibu Airin Rahmidiani, Wali Kota Tangerang Selatan untuk segala programnya dan juga ikhtiarnya, semoga sukses selalu. Terima kasih sudah bergabung bersama Metro Pagi Prime Time. Stay safe, stay healthy Ibu.